Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu eksternalisasi. Dalam konteks ekonomi mikro, eksternalisasi merujuk pada konsep di mana efek dari tindakan individu atau entitas seperti produsen atau konsumen pada orang lain atau masyarakat secara keseluruhan tidak sepenuhnya tercermin dalam keputusan individu tersebut, yaitu aktivitas ekonomi yang dapat mempengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam aktivitas. Kemudian, eksternalisasi dalam ekonomi mikro menjadi penting karena dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, harga pasar, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah eksternalitas, seringkali diperlukan regulasi pemerintah atau insentif ekonomi, seperti pajak atau subsidi, untuk menginternalisasi dampak eksternal, sehingga individu atau entitas bertanggung jawab atas efek samping dari tindakan mereka. Selanjutnya ialah proses umum eksternalisasi pada ekonomi mikro. Yang pertama, identifikasi dampak eksternal, yang melibatkan pengenalan efek-efek yang dirasakan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi pasar. Beberapa contoh identifikasi dampak eksternal meliputi positif, negatif, dan konsumsi. Yang kedua, pengukuran dampak, yang membantu pembuat kebijakan dan ahli ekonomi untuk memahami konsekuensi penuh dari aktivitas ekonomi dan merancang solusi yang efektif untuk mengelola eksternalitas. Yang ketiga, dampak internalisasi, yaitu strategi untuk mencapai efisiensi ekonomi dan memastikan bahwa keputusan ekonomi mencerminkan secara penuh biaya dan manfaat eksternal. Kemudian yang keempat, regulasi pemerintah, yang mencakup aturan dan kebijakan yang diterapkan oleh badan pemerintah untuk mengarahkan, mengendalikan, atau membentuk perilaku dalam masyarakat. Tujuan regulasi pemerintah melibatkan perlindungan masyarakat, mempromosikan keadilan, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang berfungsi. Yang kelima, pajak dan subsidi, yaitu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengontrol distribusi kekayaan, merancang pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi perilaku konsumen serta produsen dalam masyarakat. Yang keenam, ada mekanisme pasar, yaitu menciptakan sistem yang dinamis di mana harga dan kuantitas beradaptasi dengan perubahan dalam preferensi konsumen, teknologi, dan faktor-faktor lainnya. Yang ketujuh, ada pengetahuan dan kesadaran, yaitu saling berkaitan dan kombinasi keduanya dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih informan dan lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keuntungan eksternalisasi pada ekonomi mikro. Yang pertama ada efisiensi alokasi sumber daya. Yang kedua ada perlindungan masyarakat. Yang ketiga ada inovasi dan penemuan solusi. Yang keempat ada stabilitas pasar. Nah, berikut ini tantangan eksternalisasi pada ekonomi mikro. Yang pertama ada kompleksitas penentuan dampak. Mengukur dan memperkirakan dampak eksternal seringkali sulit dan kompleks, terutama dalam situasi di mana dampaknya tidak langsung terukur dengan mudah. Yang kedua ada resistensi perubahan. Terdapat resistensi dari pihak-pihak yang mungkin terkena dampak negatif akibat tindakan untuk menginternalisasi eksternalitas. Mereka mungkin memprotes atau melobi untuk mencegah perubahan. Yang ketiga ada kesulitan dalam regulasi, yaitu menetapkan regulasi yang efektif dan menerapkannya dapat menjadi tugas yang rumit, terutama karena situasi ekonomi mikro dapat sangat beragam. Yang keempat ada biaya administrasi, yaitu implementasi pajak, subsidi, atau mekanisme pasar untuk mengatasi eksternalitas
memerlukan biaya administrasi yang signifikan. Yang kelima ada perubahan perilaku, mengubah perilaku produsen dan konsumen agar mereka menginternalisasi eksternalitas yang memerlukan perubahan budaya dan pemahaman yang mungkin memerlukan waktu. Yang keenam ada masalah informasi. Terkadang informasi tentang dampak eksternal mungkin tidak tersedia atau sulit diakses, yang membuat eksternalisasi menjadi lebih rumit. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam konteks ekonomi mikro, eksternalisasi adalah proses mengintegrasikan efek eksternal, yaitu positif atau negatif, dari tindakan individu atau entitas ke dalam keputusan ekonomi mereka. Dengan pemahaman konsep dan tantangan eksternalisasi dapat menciptakan sistem ekonomi mikro yang lebih seimbang dan berkelanjutan, di mana efek eksternal dipertimbangkan secara serius dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu video selanjutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.